warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Ta'zim dan takrim Tuhan pertama sekali pada seluruh guru-guru ilmu Tuhan yang berada dalam masjid yang mulia. Ta'zim dan takrim pada yang mulia guru yang bersama selaku Raja Imam di Masjidan Gedayai, dan juga pada seluruh panitia pembangunan masjid yang kita cintainya, istimewa kepada seluruh hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tukudung Kuban Bandung, mari dalam kesempatannya kita ulang kembali satu terjemahan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala agar memantapkan di dalam jiwa kita bahwa kehidupan ini hanyalah sebuah perjalanan untuk menuju kepada kehidupan yang hakiki dan kehidupan yang abadi. Artinya, tanpa kehidupan yang pura-pura, maka kita tidak akan pernah sampai kepada kehidupan yang hakiki. Tanpa kehidupan yang sementara, maka kita tidak akan pernah sampai kepada kehidupan yang abadi. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berkata, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Itu adalah sebuah keyakinan dan keimanan Gedayuban Bandung, walau keyakinan itu tidak disertakan oleh sebuah dalil yang konkret terhadap keyakinan itu sendiri. Artinya kita meyakini terhadap kematian itu pasti terjadi, akan tetapi dalil yang menunjukkan bahwa kita yakin terhadap kematian kadang-kadang tidak ada. Barangkali seandainya seluruh manusia yakin dengan seyakin-yakinnya terhadap kematian, maka seluruh manusia itu akan membuat persiapan terhadap kematian. Di saat manusia tidak buat istiadat persiapan terhadap kematian, itu seolah-olah menunjukkan orang itu ragu-ragu terhadap kematian. Puronyo takalan ligdayo sang-sang merijai bacut urang meninggal.
ketimbang ngembroken sang-sang merijai lawitnya. Secara nasional, secara kedaerahan, bahkan secara kampung pun rame urang mati dalam masanya. Termasuk baru nalung tuan jak bak saboh tempat urang meninggal dak semayang banyak lum kalen bak kubu 5 boh kubu yang golem itimoh nalia. Artinya dalam waktu yang berdekatan urang mati. Yang tidak tayang bangun bak urang-urang yang jauh-jauh ngadayo kiban idih narame urang meninggal. Geberah kamu si malam kadang-kadang 2 ho jak tak dia. Nari cana leho tapi hana truk. Berarti urang meninggal jai. Nyatakan data di Indonesia baru 800 sekian. Nyatakan di Aceh baru 17 dro lebih kurang. Nyan barangkali na urang mati lem yang hana terdata. Apakah benar atau sudah mendekat? Ada orang yang mengatakan pada suatu saat lebih banyak orang yang mati ketimbang daripada orang yang hidup. Akan masa mati urang 2/3, tinggal urang hanya 1/3. Wallahu alam terhadap kebenaran haba tersebut, dan andai pun ramalan tersebut benar, wallahu alam kapan masa akan terjadi. Tapi yang jelas lewetnya leur mati. Dan mati pun dalam keadaan tiba-tiba. Hati jihana tiala dalam keadaan sehat-sehat mati. Banyaknya fujaatul maut, mati secara tiba-tiba, itu adalah salah satu daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan terhadap orang yang mati itu, akan tetapi banyaknya kematian secara tiba-tiba itu adalah bahagian daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Urang yang kamati yang kawa ba Allah yang kalebeh get, sekurang-kurangnya dia lebih banyak selamatnya ketimbang daripada kita. Orang yang sudah berpulang pada Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti selamat daripada huru-hara dan daripada fitnah-fitnah yang akan terjadi ke depan. Sementara kita yang masih hidup barangkali akan kita jalani fitnah-fitnah itu, dan kita tidak tahu apakah kita selamat atau tidak selamat. Oleh karenanya tunggu-tunggu sekalian, mari kita implementasikan, tak buktikan terhadap keyakinan bahwa kita yakini mati, tak buktikan secara nyata kita yakin dalam arti tak pegat persiapan terhadap kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu adalah bukan akhir daripada sebuah kehidupan, dan juga bukan akhir dari permasalahan, dan bukan kematian itu adalah solusi daripada seluruh persoalan. Bukan, sama sekali bukan. Justru kematian itu adalah merupakan langkah awal, detik awal untuk menuju kehidupan yang abadi dan hakiki. Kematian itu adalah langkah awal untuk menuju di dalam permasalahan-permasalahan, dan kematian itu adalah akan membuat kita semakin banyak masalah yang bila dibandingkan dengan masalah dalam kehidupan ini tidak ada sama sekali. Karena sekecil apapun persoalan sesudah kematian tetap sangatlah dahsyat
dengan sebesar apapun persoalan yang ada di dalam kehidupan. Maka sebuah kebodohan apabila orang putus asa dalam kehidupan ini sehingga bunuh diri. Karena tidak sanggup menyelesaikan masalah, dia bunuh diri. Dia beranggapan dengan bunuh diri itu akan selesai masalah, padahal dia tidak tahu akan terjun bebas di dalam bermacam-macam persoalan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apa saja yang sudah kita lakukan hari ini pasti ada balasannya di hari kiamat kelak. Tidak ada satu kerlingan mata, tidak ada satu kedipan mata, apalagi sebuah kalimat yang diucapkan oleh lidah luput daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kalau bukan itu kebaikan, barangkali dia itu adalah kejahatan. Tetaplah di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya dunia itu halalnya dihisap, haramnya disiksa. Andai pun kita melihat kepada sesuatu yang tidak berdosa dan tidak berpahala, artinya kita melihat kepada sesuatu yang dibolehkan, tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan dosa, tetapi yakinkanlah hisab pasti ada. Di saat para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mad dunia?" Apa yang dikatakan dengan dunia? Rasulullah menjawab, "Halaluha hisabun wa haramuha iqabun." Yang halal daripada dunia dihisab dan yang haram daripada dunia disiksa. Maka seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Banyaknya pemberian, maka banyaknya pertanggungjawaban. Banyaknya pemberian, semakin rumitnya pertanggungjawaban. Uronyo gede tak keluhkan tidak ada jabatan. Wate uro akhirat senang gede tanpa jabatan. Uronyo gede keluh kesah terhadap tidak ada harta dan kekayaan. Uro akhirat gede yang miskin, gede yang fakir, bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bahagian daripada orang miskin. Hari ini dalam kehidupan dunia kita tidak punya popularitas, susah, karena punya keinginan agar kita terkenal. Tetapi di hari akhirat, orang yang tidak punya popularitas dalam kehidupan itu sungguh bersyukur. Kenapa? Karena melihat orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kekayaan, para tokoh-tokoh yang punya jah dalam kehidupan dunia, mereka berlama-lamaan di dalam hisab. Bawa tenyan baru urang gasin bersyukur di saat gekalan urang yang kaya panjang hisab. Kaya yang halal, kan kaya ngan sabe, kan kaya ngan cumcu, kan kaya ngan korupsi, kan kaya ngan semungut panjang hisab. Apalagi kayangan saber, kayangan korupsi, kayangan semungut. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satu daripada sahabat yang kaya, telat mentamang dalam surga. Padahal beliau termasuk salah satu daripada sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Hartanya di Mekah dia sudah dikatakan orang yang berharta, tetapi di saat mau hijrah ke Madinah, disweeping oleh polisi-polisi jahiliyah Mekah. Dia tidak berani menghalang
Abdurrahman bin Auf untuk hijrah ke Madinah. Tapi para tokoh-tokoh jahiliyah itu mengatakan, harta yang kamu bawa ini tidak boleh, tinggalkan di Mekah. Harta yang kamu dapatkan di Mekah, tinggalkan di Mekah, jangan bawa ke Madinah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf melepaskan seluruh hartanya. Tidak masalah, ambil, ini hartaku, tapi jangan halangi saya akan hijrah ke Madinah. Nol modal gue berangkat ke Madinah. Tetapi lantaran urang ka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kaya, truk ke di Madinah. Gitu biat ukude upasai. Gia dagang gia mengkat. Mulai euro pertama gemkat merempuk keuntungan. Akhirnya jadi urang yang paling kaya. Perumoh Pedro 1/8 harta perumoh, 1/8 harta warisan untuk perumoh. Pada udro perumoh Ped Virodro perumoh ratusan puluhan ribu manyamu Virodro perumoh. Mana salah luntuan alih firtuh 50.000 dinar tapo 1 dinar 1,5 manyam nyen 1/8 harta. Banyak sekali harta yang diinfak dalam perjuangan. Kuda-kuda berperang banyak yang dibeli. Begitu juga fakir miskin dibantu segala macam. Diambil daripada yang halal, kemudian diletakkan pada tempat yang halal, bahkan pada tempat ibadah. Tetapi waktu yang merempak dengan Rasulullah, nekli Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ditanya oleh Rasulullah, pakan telatat wahai Abdurrahman. Ya Rasulullah, lung pikir lung han merempak li ngendron, lung panjang tat hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang kaya tamang surga 500 tahun telat daripada urang fakir yang tamang surga, atau urang miskin yang tamang surga. Nyan bawate nyan orang-orang miskin bersyukur. Urangnya gede tanggapnya adalah sebuah kekurangan, tapi jadi putra yang terasakan urangnya gede di dalam dunia. Nyan bandum-bandum na balasan ba Allah Subhanahu wa taala ada hisabnya. Yang baik akan dibalas dengan pahala, yang buruk akan dibalas dengan dosa. Dosa berujung kepada azab, pahala berujung kepada nikmat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh sukses. Sukses adalah lawan daripada kerugian atau kegagalan. Selamat daripada neraka, sukses menurut Allah, menurut Rasulnya. Dan selamat daripada neraka adalah gagal. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta kamu, dan jangan dilalaikan oleh anak-anak kamu. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang lalai karena harta, lalai karena anak, dalam artian tidak sempat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kalau sukses, selamat daripada neraka, rugi itu pasti menjadi penduduk neraka. Kesuksesan ini, wahai para hadirin sekalian,
yang perlu kita perjuangkan. Para pemuda, para remaja, apalagi para orang tua, inilah kesuksesan yang harus dicari. Kesuksesan di dalam dunia ini bukan kesuksesan sukses getanyo kaya, tapi ia tih getanyo jaitat urang kaya lain mendem. Disanjung-sanjung li urang getanyo karena kaya, tapi bener pua menyebangkrut mengkli bana dua ina. Nyan anak buah yang ya blor-blor kok berken, anak buah yang putas hilok berken, nyan wateka bangkrut anak permenteli. Begitu juga dengan jabatan. Tetapi kita lihat orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadatnya, dimuliakan dengan ilmunya, dia tidak pernah bangkrut dan tidak pernah dianggap enteng oleh orang yang beribadat di atasnya. Dalam jabatan dunia yang iati hana ganggap urimiup. Orang yang kaya lumui duanya hana pemulia urang lumui ilhe. Orang yang kaya lumui sah hana ganggap orang kaya lumui dua. Tetapi dalam beribadat tidak. Orang yang berat malim pemulia orang yang ilmu walau hana kelegop malim. Orang yang berat malim pemulia orang yang malim yupnya yang kurang malim. Orang yang tega ibadat mulia ba Allah, tapi orangnya gepu mulia orang lain, walau kadang-kadang hana ibadat tapi dia kagak menjamin tetap gepu mulia. Itulah bedanya antara sesuatu yang bermanfaat ukhrawi dengan sesuatu yang bermanfaat duniawi. Nyo atanyo yang perletamitan. Mungkin kau pernah lumpegah atau sering lupa pegah lain yang karena umur 50 hurufnya bekli nepi kitrip udip tanyo yang karena umur 50 hurufnya bekli nepi kitrip udip mana trip mesti uranya ngan pegat rumah ngan peng bacut-bacut nali bacut nepegat bacut nali peng bacut nepegat bacut punya uranya kahleh nikat bata galam nepe ubung kadang hamrempa ubungnya nepe awai meningai dengan liarmu. Umat Nabi Muhammad mayoritas umum 60 tahun. Khulafaur Rasyidin 3 yang wafat di umur 63 tahun sama seperti umur Rasulullah. Yang lebih umum 60 tahun itulah Sayyidina Utsman. Nyana salah haluntuan 60 sekian, yang lain 60 lah itu. Nepegah Nabi umat lung antara 60 dengan 80. Yang itu yang mayoritas inan ajaib. Cuman tunggu abu miyakana uranya umui mengpluh kan leblah tundrik. Lam leblah tundriknya dukna kita nak kumpulkan material agar kita bahagia di dunia. Dalam jangka leblah tundriknya dukna kita tak pegar usaha agar kita bisa punya pau dalam kehidupan dunia. Tidak ada. Apalagi kita yang tidak punya sumber yang konkret. Bekli tak hitung-hitung rumah orang lain, bekli tak hitung-hitung harta orang lain, tapi hitunglah kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Hitunglah dosa. Siapa banyak dosa dan kebaikan. Bukan kita hitung kebaikan untuk timbulnya sifat ujub, bukan. Supaya kita tahu bahwa kebaikan yang kita lakukan, taat yang kita lakukan itu sungguh sangat minim. Kadang-kadang katanya dalam masjidnya jamaahnya yang semayang ba umul hepluh, semayang likut hepluh dalam takata. Nah dalam masjidnya yang tamlai semayang katanya umur puluh 10 tahun yang kau likut katanya kapuakeun kata jaga semayang, tapi semayang 40 likut mentang gagasa tinggai. Bekli tak hitung
untuk kehidupan dunia, tapi hitunglah untuk kehidupan sesudah kematian dan alam-alam selanjutnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah harta benda yang penuh dengan tipuan, mata yang penuh dengan tipuan. Artinya, tak akui atau tidak kita akui bahwa yang terlihat oleh kasat mata ini itu semuanya pura-pura, bukan yang asli. Putra yang terlihat dengan mata nyan pura-pura, yang asli hanadih. Untuk melihat yang asli itu dengan basirah, nur basirah, mata hati. Dengan mata kepala tidak akan nampak yang asli. Dan kalalung dalam suasana lagi yang lahi yang kalang mata ulenya kan asli lung, yang asli lung hanadih kalal itu. Menanti yang lain-lain. Ibarat daripada mempelai wanita di hari pesta. Nyan darah baru teuro pesta, nyan hana darah baru yang hana tari, mandum tari. Mandum boleh mata panjang-panjang, lintik-lintik boleh mata. Alah hidung hana gajai jepit. Walaupun hidung terkemang tapi boleh mata panjang lintik. Boleh keneng gas hidung tengah hijab. Bereh dumpu teoronya. Tanah darah baru yang asli lu saja. Nyan baru yang asli. Begitulah dunia. Kesenangan dalam dunia pura-pura, penderitaan dalam dunia pura-pura, kemiskinan dalam dunia pura-pura, kekayaan dalam dunia pura-pura, jabatan dalam dunia pura-pura, dan apapun yang kita miliki tetap dalam keadaan pura-pura. Mari kita mencari sesuatu yang asli dan sesuatu yang abadi, yaitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di darul jaza, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah, menunjukkan kita kepada kebenaran, kepada tempat yang diridainya, dan juga semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk melakukan yang baik-baik dan meninggalkan yang jahat-jahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri kehidupan kita ini dengan akhiran yang baik, husnul khatimah, na'udzubillah dengan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ajirna wa walidayna minan nar wa la taj'alna wa walidayna hataban min hatabin nar. Allahumma ij'al akhira kalamina wa kalami walidayna 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.